Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan seseorang yang telah menemukan panah sendaren yang dilontarkan oleh orang serigala putih yang terancam bahaya karena menghadapi Mpu Bharadatu, kemudian melaporkan kepada petugas ronda, dan oleh petugas ronda dilanjutkan melapor kepada prajurit Singosari. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Seorang prajurit yang mendengar pembicaraan itu pun mendekat sambil bertanya, "Apa yang kau dengar?" "Panah sendaren," jawab orang yang mendengar panah sendaren itu. Prajurit itu mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Marilah ikut aku." Orang itu pun kemudian dengan singkat telah melaporkan apa yang didengarnya tentang anak panah sendaren dan arah datangnya. Prajurit yang bertugas meronda hari itu pun segera menentukan sikap. Diperintahkannya 2 orang untuk melaporkan kepada pemimpin prajurit di pedukuhan itu, sementara 2 orang yang langsung menuju ke arah anak panah itu meluncur. "Bawalah isyarat pula," berkata prajurit yang sedang bertugas hari itu. "Jika ada sesuatu yang kurang pada tempatnya, kirimkan isyarat dengan anak panah sendaren. Biarlah seseorang berada di sawah untuk menunggu. Jika anak panah itu benar-benar kau lontarkan." Kedua prajurit itu pun segera mempersiapkan diri. Sebuah pedang melesak di lambung, sementara busur menyilang di punggung masing-masing. Sejenak kemudian 2 ekor kuda pun telah berpacu, sedang 2 yang lain menuju ke padepokan Mpu Songondaru karena pemimpin prajurit Singosari sedang berada di padepokan itu. Sementara itu, anak panah di tangan orang-orang pedukuhan yang bertemu dengan Mpu Bharadatu telah hampir habis seluruhnya. Masih ada 1-2 orang yang menyisakan anak panah mereka untuk saat-saat yang benar-benar gawat. Sementara yang lain telah bersiap memegang pedang di tangan. "Kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi," geram Mpu Bharadatu. "Saat kematian telah tiba, kematian yang sangat mengerikan." Orang-orang itu tidak menjawab. Mereka mulai berpencar, mengambil arah perlawanan masing-masing. "Ternyata kalian menjadi semakin sigap. Siapakah yang mengajari kalian?" Orang-orang itu tidak menjawab, tetapi mereka pun memang merasa bahwa mereka menjadi semakin cepat menyesuaikan diri. Meskipun mereka tidak lagi memperdalam ilmu hitam dengan unsur-unsur gerak yang sebagian besar baru, dilandasi dengan watak dan sifat-sifat yang baru, mereka siap melakukan perlawanan terhadap Mpu Bharadatu. Dalam pada itu, maka kedua orang prajurit yang ditugaskan untuk melihat keadaan itu pun telah berpacu di bulak persawahan. Namun mereka tertegun sejenak ketika mereka melihat 2 ekor kuda melintang di jalan. "Kenapa paman tergesa-gesa?" Maesa Pukat dan Maesa Murtilah yang berada di tengah jalan itu. Dengan singkat prajurit itu menjelaskan tugasnya. "Aku ikut," teriak Maesa Murti. "Jangan, Ger, ini bukan main-main." "Aku juga tidak main-main." Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang dari mereka berkata, "Atas kehendak Angger sendiri." Maesa Pukat dan Maesa Murtilah yang kemudian saling berpandangan. Namun kemudian Maesa Murti menyaut, "Baiklah paman,
atas kehendak dan tanggung jawab kami sendiri. Jika demikian, terserahlah kepada Anggir berdua, tapi agaknya ada sesuatu yang gawat. Bukankah lebih baik kita berempat daripada paman hanya berdua? Tiba-tiba Maesa Pukat bertanya. Kedua prajurit itu tidak dapat ingkar bahwa kedua anak-anak yang masih sangat muda itu pun telah memiliki kemampuan olah kanuragan. Tidak kalah baiknya dari keduanya tidak mencegahnya lagi. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Jika demikian, marilah kita akan melihat apa yang telah terjadi." Keempat orang itu pun kemudian berpacu menuju ke arah yang ditunjukkan oleh orang yang mendengar anak panah Sendaren yang menemukannya. Mereka tidak akan membiarkan orang yang dalam kesulitan itu dibiarkan ditelan oleh bahaya. Tentu bukan sekedar binatang buas, mereka membawa perlengkapan berburu, desis salah seorang dari kedua prajurit itu berpacu. Apakah ada orang yang mengetahuinya? Ya, para petugas hari ini melihat mereka karena mereka singgah sebentar di gardu penjagaan. Mereka telah mendapat izin untuk berburu binatang. Kawannya tidak menyaut dengan wajah yang tegang. Mereka mempercepat derap kudanya. Mendekati arah yang ditunjuk, mereka pun memperlambat perjalanan. Mereka harus berhati-hati menghadapi segala kemungkinan. Mereka belum tahu pasti apakah yang telah dihadapi oleh orang-orang yang sedang berburu itu. Mereka berkelompok lebih dari 5 orang, desis salah seorang dari kedua prajurit itu. Yang lain mengangguk-angguk. Jika demikian, maka mereka benar-benar dalam keadaan yang gawat. Sementara itu, Empu Badatu telah berusaha untuk memancing anak panah yang terakhir dari setiap orang yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang ia menggeram sambil melompat, dan dengan demikian ia berhasil memaksa lawannya untuk melepaskan anak panahnya. Ketika anak panah yang terakhir telah meluncur dari busurnya, maka Empu Badatu pun tertawa berkepanjangan. Di sela-sela derai tawanya, ia berkata, "Nah, sekarang kalian tinggal menunggu saat-saat yang paling pahit di dalam hidup kalian." Orang-orang padukan itu tidak menjawab, namun mereka sadar bahwa mereka akan segera sampai pada saat perjuangan yang berat dan gawat. "Nah, bersiaplah untuk mati. Jika kalian tidak berkeras kepala, maka kalian akan mengalami suatu masa yang sangat menyenangkan. Kalian akan mendapat tempaan lahir dan batin, sehingga pada suatu saat kalian akan kembali ke dalam lingkungan sanak kadang dengan ilmu yang tidak terlawan. Kalian akan menjadi pemimpin dari pedukuhan kalian yang baru," berkata Empu Badatu sambil tertawa. "Tetapi semuanya tinggal angan-angan. Kalian telah menyakiti hatiku, sehingga kalian memang harus mati seorang demi seorang dengan cara yang sangat menyakitkan hati pula. Bagi kalian sendiri dan bagi siapapun yang akan menemukan mayat kalian." Orang-orang itu masih tetap berdiam diri, tetapi senjata mereka telah berada di dalam genggaman. Mereka telah meletakkan busur mereka karena anak panah yang terakhir telah terlontar. Sejenak Empu Badatu memperhatikan orang-orang itu. Ia pun menyadari bahwa orang-orang itu menilik sikapnya telah mendapat bimbingan yang lebih baik dalam olah kanuragan, lebih baik dari saat mereka ditinggalkannya. Tapi Empu Badatu adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun orang-orang itu berjumlah 3 kali lipat, namun mereka tidak akan banyak menyulitkannya bersama seorang pengawalnya. "Marilah kita akan membunuh mereka semuanya," geram Empu Badatu. Pengawalnya yang telah tergores luka itu tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta-merta ia pun langsung melompat menyerang. 2 orang dari orang-orang padukuhan itu menyongsongnya. Agaknya mereka telah saling berbisik bagaimana mereka harus menghadapi 2 iblis berilmu hitam itu, sehingga mereka telah bersepakat membagi diri. 2 orang harus menghadapi pengawal Empu Badatu, sedang yang lain akan menghadapi Empu Badatu. Karena menghadapi Empu Badatu,
akan jauh lebih berat daripada melawan pengawalnya. Sejenak kemudian, pengawal Empu Baldatu telah terlibat dalam perkelahian yang sengit. Ternyata kedua orang pedukuhan yang telah mendapat bimbingan para prajurit Singosari dapat melawannya dengan baik. Keduanya dapat menempatkan diri masing-masing sehingga pengawal Empu Baldatu itu tidak segera dapat menguasainya. Empu Baldatu masih sempat memperhatikan mereka sejenak, namun kemudian ia pun menggeram dengan marahnya. Dipandanginya beberapa orang lain yang sudah siap menghadapi dengan pedang terhunus. "Hei, kenapa tidak segera kau bunuh saja kedua orang itu?" teriak Empu Baldatu yang marah. Pengawalnya menggeram, ia pun kemudian mengerahkan segenap kemampuannya sehingga kedua orang lawannya itu mulai terdesak. Bagaimanapun juga ternyata kedua orang padukuhan itu masih belum dapat mengimbangi pengawal Empu Baldatu yang ganas itu. Beberapa langkah mereka terdesak meskipun mereka telah bekerja bersama dengan sebaik-baiknya. Beberapa orang yang saling berpandangan mereka telah mempersiapkan diri melawan Empu Baldatu, tapi karena kedua kawannya itu terdesak, maka salah seorang dari mereka pun segera terjun ke dalam perkelahian itu untuk membantu. Bertiga, maka orang-orang padukuhan baru itu agaknya mulai mendapatkan keseimbangan. Pengawal Empu Baldatu itu harus mengakui bahwa untuk melawan ketiga orang itu, ia harus berjuang sekuat tenaganya. Namun pada itu Empu Baldatu yang melihat pengawalnya mendapat perlawanan yang berat, ia pun mulai bergeser. Ia melihat orang-orang lain yang sudah siap melawannya. Namun bagi Empu Baldatu jumlah orang-orang itu tidak cukup banyak untuk mencegah apa saja yang akan dilakukan. Sejenak kemudian maka Empu Baldatu pun maju selangkah demi selangkah. Ia tertawa melihat lawan-lawannya itu berpencar. Sambil menyeringai ia bertanya, "Hei, siapakah yang akan mati lebih dahulu?" Lawan-lawannya tidak menyaut, tetapi pedang mereka telah teracung. "Tangan kalian mulai gemetar," desis Empu Baldatu. Tapi lawan-lawannya tidak menjadi bisu, mereka sama sekali tidak menyaut. Yang terdengar adalah desah nafas mereka yang memburu. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Empu Baldatu nyaring. Ia pun kemudian mulai melompat menyerang salah seorang dari mereka. Dengan tergesa-gesa orang itu melompat menjauh, sementara kawan-kawannya maju setapak sambil mengacungkan senjata mereka. Yang terdengar adalah suara tertawa Empu Baldatu yang menggeletar. Rasa-rasanya suara tertawanya itu telah mengguncangkan jantung. Bulu tengkuk lawan-lawannya telah meremang. Mendengar suara tertawa itu, bahkan ketiga orang yang bertempur melawan pengawal Empu Baldatu telah terpengaruh pula olehnya. Seolah-olah suara tertawa itu meneriakkan kidung maut dari lembah kematian. Sejenak kemudian Empu Baldatu pun telah benar-benar bertempur. Lawan-lawannya ternyata segera terdesak. Kedua pisau belati panjang Empu Baldatu seakan-akan telah berubah menjadi berpuluh-puluh pasang, melingkari dirinya dan menyerang beruntun ke segala arah. Lawan-lawannya yang melihat tata gerak Empu Baldatu menjadi ngeri. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dapat melawannya betapapun juga mereka berusaha. Namun perkelahian itu telah dimulai, tidak ada gunanya lagi untuk memikirkan apakah mereka akan menghindar atau akan mati. Apapun yang akan mereka lakukan, Empu Baldatu telah mengambil keputusan untuk membunuh mereka, orang yang datang kepadanya dan pengawalnya. Dengan garangnya Empu Baldatu mendesak lawannya, namun ia tidak segera mulai membunuh. Ia ingin memperlihatkan betapa ngerinya bertempur melawannya. Baru setelah lawan-lawannya menjadi cemas dan menyesal, ia mulai akan membunuh mereka seorang demi seorang. Namun pada itu tiba-tiba saja Empu Baldatu teringat kepada anak panah Sendaren yang dilontarkan oleh salah seorang dari orang-orang padukuhan itu. Karena itu maka dengan suara yang dalam ia menggeram, "Salah seorang dari kalian telah melontarkan anak panah Sendaren."
Sayang, hal itu telah mempercepat saat mati kalian. Karena jika ada orang yang mendengarnya, maka mereka akan segera mempersiapkan bantuan. Mungkin sepasukan prajurit akan datang atau bahkan seisi padepokan Kakang Songondaru. Karena itu aku harus mempercepat kerjaku. Lawan-lawannya masih tetap berdiam diri. Mereka telah menjadi basah oleh keringat di segenap tubuhnya. Bahkan tangan-tangan mereka yang menggenggam pedang pun menjadi basah oleh keringat pula. Tetapi pada saat mereka terdesak seakan-akan tidak melihat lagi jalan keluar dari kematian, arena itu telah dikejutkan oleh derap beberapa ekor kuda. Dari kejauhan nampak 4 ekor kuda berpacu dengan kencangnya mendekati arena perkelahian di pinggir hutan itu. "Gila!" teriak Empu Baldatu. Namun ketika ia melihat hanya 4 orang yang datang, maka ia pun segera berteriak, "Marilah anak-anak, jika kalian memang ingin mengantarkan nyawa kalian." Belum lagi gema suaranya terputus, maka terdengar seorang mengeluh. Pundaknya telah tertusuk oleh ujung pisau belati Empu Baldatu. Bahkan terdengar keluhan yang menyusul hampir di saat yang bersamaan. 2 orang lawannya ternyata telah terluka. Empu Baldatu yang marah melihat kedatangan 4 ekor kuda itu dalam sekejap telah melukai 2 orang lawannya. Meskipun luka itu tidak merenggut nyawa mereka, tapi dengan demikian maka tangan mereka merasa telah menjadi lumpuh dan tak berdaya lagi untuk melawan. Empu Baldatu tidak terhenti dengan keluhan-keluhan itu. Ia pun segera bersiap untuk menjatuhkan korbannya yang lain. Untuk melawan jumlah yang jauh lebih banyak, maka ia harus menjatuhkan dan melumpuhkannya dahulu sebanyak-banyaknya sebelum ia mulai mengelupas kulit lawannya seorang demi seorang. Namun ternyata lawan-lawannya tidak menjadi gemetar, ketakutan, dan membiarkan senjata menghunjam di dada mereka. Meskipun lawan-lawannya tidak akan mungkin melukainya, meskipun hanya segores, tapi mereka masih sempat mengambil jarak untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan datang dengan kesadaran sepenuhnya bahwa Empu Baldatu memang tidak akan dapat mereka lawan. Namun derap kaki kuda itu telah memberikan harapan pada mereka untuk menyelamatkan diri. Kedua prajurit Singosari serta kedua kakak beradik itu sempat melihat bagaimana Empu Baldatu melukai lawannya. Karena itu mereka melecut kuda mereka untuk lebih cepat mencapai arena perkelahian. Tapi sebelum mereka melompat turun, terdengar lagi keluhan tertahan dan desah kesakitan. Seorang lawannya lagi telah terluka cukup parah. Ketiga lawan Empu Baldatu yang terluka itu tinggal dapat berdiri sambil menyeringai kesakitan. Mereka hanya dapat menunggu dan mungkin menghindar jika Empu Baldatu menyerang dan membunuh mereka seorang demi seorang. Namun dalam saat yang gawat itu, keempat orang berkuda itu telah berdiri di sekitar arena perkelahian. Mereka masih sempat mengikat kendali kuda mereka dan berlari-lari mendekati Empu Baldatu yang menggeram oleh kemarahan tidak tertahankan. Adalah di luar dugaan bahwa belum lagi keempat orang itu mendekat, Empu Baldatulah yang melenting seperti belalang langsung menyosong salah seorang prajurit Singosari yang mendekatinya. Serangan itu benar-benar tidak terduga. Itulah sebabnya maka prajurit itu tidak sempat melepaskan diri dari terkaman Empu Baldatu. Meskipun ia masih sempat berusaha mengelak, tetapi pisau Empu Baldatu telah berhasil menyobek kulit lengannya. "Gila!" teriak Empu Baldatu. "Kau dapat mengelak, Empu Baldatu kemudian harus bertempur melawan Maesa Murti dan Maesa Pukat, dibantu oleh kedua prajurit Singosari. Ternyata yang memegang peran dalam perkelahian itu justru Maesa Murti dan Maesa Pukat, bukan kedua prajurit itu. Dalam pada itu, perkelahian di lingkaran pertempuran yang lain pun masih terjadi dengan serunya. Melawan 3 orang yang sudah mendapat latihan dari prajurit-prajurit Singosari, pengawal Empu Baldatu memang agak mengalami kesulitan. Apalagi lawannya yang 3 orang itu dalam keadaan terdesak
segera menampakkan dasar ilmu kanuragan yang sudah dimiliki sebelum ia mempelajari ilmu yang lebih mapan dari prajurit. Mereka pada saat-saat tertentu menjadi kasar dan bahkan liar, seperti juga pengawal Mpu Bharadatu. Hanya karena kesadaran untuk tetap mempertahankan keseimbangan tata geraknya sajalah, maka ketiga orang itu tidak bertempur dengan puasnya. Meskipun demikian, pada saat tertentu pengawal Mpu Bharadatu terkejut bahwa kekasaran ilmu hitam masih juga nampak pada ketiga orang lawannya. Orang-orang yang terluka oleh senjata Mpu Bharadatu ternyata sudah tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu. Mereka terduduk di rerumputan dengan wajah yang tegang. Sekali-kali mereka menyeringai menahan pedih. Dengan kain panjangnya, mereka berusaha menahan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Sementara itu Maesa Murti dan Maesa Pukat berkelahi dengan lincahnya, dibantu oleh dua orang prajurit Singosari. Kedua anak muda ternyata mampu bergerak secepat anak kijang. Mereka berputaran di sekeliling Mpu Bharadatu, seolah-olah ingin mengejeknya bahwa mereka pun mampu bertempur dengan cara yang selalu dipergunakan oleh orang-orang berilmu hitam. Gila, Mpu Bharadatu menggeram. Tapi kedua anak muda itu memang sangat lincah. Apalagi di samping mereka masih ada dua orang prajurit yang memiliki ilmu yang harus diperhitungkan pula. Karena itulah maka Mpu Bharadatu yang dikagumi itu tidak segera mampu mendesak lawannya. Bahkan kedua anak Mahendra itu mampu membuat Mpu Bharadatu kadang-kadang menjadi bingung dan tegang. Sementara kedua prajurit Singosari yang lebih tua dan lebih berpengalaman berusaha menyesuaikan diri, meskipun kedua anak itu ternyata mampu bergerak lebih lincah dan cepat. Dalam pada itu pengawalnya semakin lama ternyata menjadi semakin sulit menghadapi ketiga orang itu. Sekali-kali harus melompat jauh-jauh untuk memperbaiki kedudukannya. Bahkan kadang-kadang ia harus berlari beberapa langkah berputaran. Mpu Bharadatu melihat kesulitan yang dialami oleh pengawalnya. Namun ia juga merasa bahwa tekanan keempat orang lawannya itu semakin lama menjadi semakin berat. Karena itu maka tidak ada jalan lain baginya kecuali dengan cepatnya ia harus berhasil mengurangi jumlah lawannya. Sambil menggeram, Mpu Bharadatu kemudian mengerahkan segenap kemampuannya. Jika ia berhasil mengurangi seorang saja di antara lawannya dengan sebuah hentakan, maka ia akan segera dapat mengurangi lawan berikutnya dengan lebih mudah lagi. Tetapi ternyata bahwa keempat lawannya telah mempersiapkan diri menghadapi saat-saat yang menentukan. Itulah sebabnya saat setelah mereka melihat perubahan tata gerak Mpu Bharadatu, mereka pun telah memencar dan menyerang berurutan dari keempat penjuru. Dengan demikian Mpu Bharadatu justru menjadi semakin sibuk. Ternyata Maesa Murti, Maesa Pukat dan kedua prajurit Singosari itu pun telah menghentakkan kekuatan mereka pula untuk segera mengalahkan Mpu Bharadatu. Betapapun Mpu Bharadatu mengerahkan segenap kekuatannya, namun ternyata bahwa kemampuannya benar-benar terbatas. Ia tidak dapat memaksakan kehendaknya atas kedua anak-anak muda dari kedua prajurit Singosari itu. Mereka berempat sama sekali tidak menjadi gentar dan terdesak. Justru merekalah yang dengan menghentakkan kekuatan pula dapat mendesak Mpu Bharadatu seperti ketiga orang yang melawan pengawalnya itu. Mpu Bharadatu menjadi semakin marah, tetapi ia dihadapkan pada suatu kenyataan. Itulah sebabnya maka ia tidak dapat ingkar. Kenyataan itu terjadi bahwa ia tidak mampu mengimbangi kekuatan keempat lawannya, sedang pengawalnya tidak juga berhasil melawan ketiga orang padukuan yang telah menempa diri di bawah pimpinan prajurit-prajurit Singosari.